Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Septiara Menit Pratiwi. Saya dari kelas 11-6. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan mengenai materi saya, yaitu permen karet. Permen karet merupakan cemilan manis yang sering dimakan oleh manusia, baik itu umat muslim maupun umat non-muslim. Permen karet, jikalau ditelan, dapat membahayakan tubuh kita. Permen karet yang memiliki rasa cenderung manis, dan jikalau kita sudah lama mengunyahnya, akan terasa hambar atau tidak ada rasanya. Permen karet juga dapat serupa dengan umat manusia. Sifat manusia yang dapat bersikap baik di awal dapat berubah 360 derajat karena adanya pengaruh dari orang lain. Jikalau kita mempunyai teman yang dapat mengubah pemikiran kita maupun mengubah sikap kita ke jalan yang tidak benar, maka haruslah kita menjauhkan mereka. Karena hal seperti itulah yang dapat membawa pengaruh tidak baik kepada diri kita, sekitar, maupun akhirat. Serta hal tersebut dapat menjerumuskan kita ke neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hambanya untuk berteman dengan landasan iman dan takwa. Hal tersebut sangat utama karena dapat membawa seseorang ke jalan yang benar atau sebaliknya. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang tersebut dari kalian, lihatlah siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya." Secara tersirat, hadis tersebut menganjurkan umat muslim untuk selektif dalam memilih teman. Tidak diperkenankan baginya untuk dekat dengan seseorang yang jauh dari ajaran Allah. Dalam hal ini, contohnya seperti orang yang sering berbuat maksiat atau semacamnya. Jangan sampai salah memilih dan mengakibatkan penyesalan berkepanjangan. Dalam surat Al-Furqan ayat 27-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, 'Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran, ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia.'" Dalam surah At-Taubah ayat 119, Allah juga memerintahkan agar selalu bersama dengan orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau jujur." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya, oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian." Yang kedua, Al-Hafiz Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Seseorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzolimi atau menghinakan atau mencelanya. Ketakwaan ada di sini sambil menunjuk ke arah dada 3 kali. Cukuplah seorang muslim itu menjadi jelek hanya dengan mencela saudaranya sama muslim. Setiap muslim terhadap muslim yang lain diharamkan darahnya, harta, serta kehormatannya. Adapun manfaat berteman dengan orang solih adalah setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mereka memohon, "Wahai Tuhan kami, mereka itu yang tinggal di neraka pernah berpuasa bersama kami, sholat dan juga haji." Dijawab Allah, "Keluarkanlah dari neraka orang-orang yang kalian kenal, hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka." H.R. Nasai dan Ibnu Majah. Dalam beberapa hadis sebelumnya telah disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk memiliki teman karib yang sifatnya solih. Bukan tanpa alasan, hal ini karena teman tersebut dapat menolong kita jika seandainya kita nanti berada di neraka. Lalu yang kedua, manfaat kita berteman dengan orang yang solih adalah sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik di antara mereka terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah yang terbaik di antara mereka terhadap tetangganya. Sekian penjelasan saya mengenai permen karet dalam unsur agama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.